Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerita, kembali lagi di channel Dunia Cerita. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang 5 penemuan aneh di dunia. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar. Yuk langsung masuk ke dalam videonya. 1. Antikythera mekanisme atau komputer kuno dari Yunani. Pada tahun 1901, sebuah perangkat mekanik misterius ditemukan di reruntuhan kapal di dekat pulau Antikythera, Yunani. Perangkat ini dikenal sebagai Antikythera mekanisme dan diyakini berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Yang membuatnya aneh adalah perangkat ini memiliki roda gigi dan mekanisme yang sangat kompleks, seperti sebuah komputer analog yang dapat memprediksi gerhana dan pergerakan planet. Penemuan ini membingungkan para ahli karena teknologi semacam ini seharusnya tidak ada pada masa itu. Misteri mekanisme Antikythera yang dianggap sebagai komputer pertama di dunia mulai terpecahkan. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa komputer Yunani kuno ini mulai dioperasikan pada tahun 178 sebelum Masehi. Artefak komputer Yunani kuno ini pertama kali ditemukan seorang penyelam pada 17 Mei 1902 di dekat pulau Yunani Antikythera. Dari bangkai kapal kuno yang karam, penyelam menemukan alat seukuran kotak sepatu dengan roda gigi dan plat jam, kemudian disebut sebagai mekanisme Antikythera. Selama bertahun-tahun, para peneliti juga dengan susah payah menyatukan banyak fragmen mekanisme Antikythera yang dianggap sebagai komputer pertama di dunia. Peta ilmuwan mencari tahu bagaimana mekanisme Antikythera dibuat dan digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu. Alexander Jones, seorang profesor sejarah ilmuwan pengetahuan eksakta di Antiquity di Institut Studi Dunia Kuno Universitas New York mengatakan, bukan perkara mudah menemukan secara pasti kapan mekanisme Antikythera mulai dioperasikan. Selama beberapa dekade, para arkeolog dan ilmuwan mencoba menemukan apa mekanisme kompleks itu yang diperkirakan dibangun antara 200 dan 70 sebelum Masehi. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka menggunakan sinar X dan CT scan untuk melihat ke dalam mekanisme Antikythera dan merekonstruksinya. 2. Bola batu raksasa di Costa Rica. Di Costa Rica, ditemukan ratusan bola batu raksasa dengan ukuran yang bervariasi, dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 2 meter. Bola-bola ini dibuat dengan tingkat presisi yang luar biasa. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana atau mengapa bola-bola ini dibuat. Tetapi banyak teori bermunculan, mulai dari simbol status, penanda astronomi, hingga bagian dari ritual kuno. Misteri mengenai tujuan dan cara pembuatannya masih belum terpecahkan. Batu bulat atau bola batu dari Costa Rica ini adalah sekelompok batu berbentuk bulat yang berjumlah lebih dari 300 di Costa Rica. Ditemukan di delta di Quiz, Isla del Cano. Penduduk setempat menyebutnya Las Bolas dan juga disebut bola di Quiz. Benda tersebut merupakan hasil karya kebudayaan Istmo Columbia yang terkenal. Beberapa mitos beredar seputar batu tersebut. Misalnya konon mereka datang dari Atlantis atau mereka dibuat secara alami oleh alam. Legenda setempat menyatakan bahwa pribumi di sana memiliki obat yang mampu melunakkan bebatuan. Penelitian yang dipimpin oleh Joseph Davidovich dari Geopolmir Institute di Prancis mendukung hipotesis ini, namun tidak didukung oleh bukti geologis maupun arkeologis. 3. The Voynich Manuscript atau buku yang tidak bisa dibaca. Voynich Manuscript adalah sebuah buku kuno yang ditemukan pada awal abad ke-20. Buku ini ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal dan penuh dengan ilustrasi aneh, termasuk tumbuhan, diagram, dan simbol misterius. Para ahli bahasa atau kriptografer hingga kecerdasan buatan telah mencoba memecahkan kode dalam buku ini, tetapi hingga kini belum ada yang berhasil. Buku ini menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam dunia sastra dan sejarah.
Voynich manuskrip adalah naskah yang sangat misterius. Hingga saat ini belum dapat dipecahkan. Naskah ini ditemukan oleh Wilfrid Voynich pada tahun 1912 di sebuah biara di Italia. Meski telah diuji dan diteliti oleh para ahli bahasa, sejarah, dan kriptografi, isi naskah masih belum dapat dipahami. Naskah ini berisi gambar-gambar dan tulisan yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan sampai saat ini masih ada banyak teori tentang apa yang sebenarnya terdapat dalam naskah tersebut. Voynich manuskrip terdiri dari 240 halaman yang diisi dengan gambar dan tulisan yang belum dapat dipahami. Tidak ada satupun ahli bahasa atau kriptografi yang dapat memecahkan kode atau bahasa yang terdapat dalam naskah ini. Beberapa gambar dalam naskah menampilkan tanaman dan hewan yang tidak diketahui, dan ada pula gambar manusia dalam posisi aneh. Voynich manuskrip telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak seniman, penulis, dan peneliti. Karya sastra ini telah menjadi bahan penelitian dan perdebatan yang menarik selama lebih dari 1 abad, dan masih menjadi bahan penelitian hingga saat ini. Naskah ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manuskrip, dan hanya waktu yang akan dapat mengungkapkan kebenaran tentang isi naskah ini. Lampu abadi di makam kuno. Laporan tentang lampu abadi yang ditemukan di makam-makam kuno, salah satu contohnya adalah makam di Roma dan Mesir, di mana ditemukan lampu yang tetap menyala meskipun sudah terkubur selama berabad-abad. Para ilmuwan skeptis dengan fenomena ini, tetapi laporan dari masa lalu tetap menjadi teka-teki. Apakah ini sekedar mitos atau apakah nenek moyang kita memiliki teknologi yang telah hilang? Dalam mitologi Yunani, Prometheus melihat kesulitan hidup manusia. Jadi dia mencuri api dari gunung Olympus dan diam-diam memberikannya kepada umat manusia. Dalam sejarah umat manusia telah tercatat lentera yang selalu menyala. Beberapa di antaranya telah menyala lebih dari 1000 tahun. Seorang sejarawan Yunani pernah mencatat sebuah lentera yang selalu menyala di sebuah kuil matahari Mesir. Lentera ini telah menyala selama berabad-abad meski angin kencang dan hujan lebat. Filsuf Romawi dan teolog St. Agustinus menggambarkan sebuah kuil Mesir yang suci bagi Venus di mana ada lentera yang tidak bisa padam oleh angin atau air. Sejak abad pertengahan, para ilmuwan telah mencoba menciptakan lentera permanen. Tidak ada yang berhasil bahkan dengan teknologi modern. Dengan bahan bakar yang dikenal saat ini, tidak praktis untuk membuat lentera yang bisa menyala 1000 tahun. Pada abad ke-13, seorang pendeta Yahudi Prancis bernama Jesiel memiliki sebuah lentera yang tidak menggunakan minyak atau sumbu. Dia biasanya meletakkannya di depan rumahnya agar semua orang bisa melihatnya. Kapanpun dia ditanya bagaimana lentera dinyalakan, dia hanya tersenyum dan tak pernah mengungkapkan rahasianya. Catatan lentera yang selalu menyala yang ditemukan di seluruh dunia cukup untuk memastikan bahwa lentera misterius semacam itu memang ada. Namun penciptaan dan penggunaannya tetap menjadi misteri. 5. The Baghdad Battery atau teknologi listrik di masa lampau. Di Irak, sebuah artefak yang dikenal sebagai Baghdad Battery ditemukan. Artefak ini berupa wadah tanah liat dengan batang tembaga dan besi di dalamnya. Peneliti percaya bahwa benda ini mungkin digunakan sebagai baterai untuk menghasilkan listrik pada tahun 200 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Fungsi sebenarnya dari baterai ini masih diperdebatkan, tetapi kemungkinan penggunaannya untuk pelapisan logam atau ritual keagamaan membuatnya semakin menarik. Baterai Baghdad, disebut juga baterai Parthia, adalah artefak-artefak yang ditemukan pada tahun 1936 di desa Quyut Robu'an, dekat Baghdad, Irak. Artefak ini diduga dibuat di Mesopotamia pada masa Parthia atau Sasania. Artefak ini memperoleh perhatian publik pada tahun 1938 ketika Wilhelm Koenig menemukan benda ini di koleksi museum. Pada tahun 1940, Koenig menerbitkan tulisan yang menduga bahwa artefak tersebut merupakan sel galvanik. Interpretasi ini berubah menjadi hipotesis. Jika benar, artefak ini mendahului penemuan Alessandro Volta pada tahun 1800. Pengujian yang dilakukan oleh F.M. Gray, seorang teknisi yang bekerja di General Electric High Voltage Lab
Pittsfield, Massachusetts. Terhadap tiruan artefak kuno ini menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan memasukkan cairan asam ke dalam jambangannya. Baterai ini bisa menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Paul T. Kaiser dari Universitas Alberta, Kanada, mengajukan alternatif pemikiran tentang kemungkinan penggunaan baterai ini sebagai alat analgesik atau penahan rasa sakit pada masa itu. Pada sebuah buku kuno dari India berjudul Silpa Sansar, disebutkan tentang seorang bernama Sri Parasuram Haritate yang menerangkan prinsip teknis dan cara bekerja baterai dalam format yang mirip dengan baterai kuno Baghdad dari suatu masa pemerintahan Maharaja Rama sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu dia tadi cerita dari 5 penemuan aneh yang ada di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Saya akhiri cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.